pemerintahan di kabupaten masing-masing. DPRD bagian daripada penyelenggaraan pengawasan daerah bersama dengan kabupaten kota. Provinsi pun sama. Jadi kita sinergitas untuk melakukan penataan di lingkungan lebih baik untuk masa depan lebih baik. Jadi hari ini Kasat Pol PP atas perintah gubernur ya harus patuhi, sudah disegel, kita minta juga menjadi pertimbangan agar ini nanti apa yang kita lakukan ke depannya. Ya saya berharap 2 minggu ke depan ini sudah menjadi satu keputusan yang sudah ada. Jadi saya minta provinsi, Komisi 1 juga harus proaktif dalam berkomunikasi dengan gubernur dengan menyampaikan apa adanya. Para wartawan silakan menyampaikan berita yang sesuai dengan kenyataan lapangan hari ini. Ya, jadi berita yang jangan sampai berita yang udahlah viral itu, tapi sekarang kita hadir di sini lihat kenyataan di lapangan. Ya, kenyataan di lapangan seperti ini, katakan di lapangan seperti ini. Ini yang penting bagi kita. Karena apa? Kita sama-sama punya niat baik untuk membangun Bandung Barat. Kita tidak mau merusakkan Bandung Barat. Bandung Barat dipimpin oleh Ibu Jamil, gak akan mungkin menghancurkan Bandung Barat ini dengan lingkungan yang ada itu. Ya, itu kita harus menjaga semua itu ke depannya dengan baik. Ya, silakan dari anggota ada yang mau menyampaikan, silakan Pak Ais. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sarankan mungkin kepada dinas-dinas terkait yang mana lokasi ini memang belum masuk di CPN. Apa yang sudah kita ajukan di dalam rapat tanggal 9 bahwa kita harus ke lokasi biar jelas, biar kelihatan. Nah pada prinsipnya ini kan akan ada perubahan CPN baru yang mana lokasi ini masuk di CPN baru. Nah ini untuk CPN baru mohon ini dipelajari oleh dinas-dinas terkait. Apakah langkah-langkah yang akan ditempuh ini harus seperti apa? Biar langkah-langkahnya tidak salah dan CPN juga sesuai dengan yang baru diajukan itu. Karena bagaimanapun juga ini tidak salah. Ada rencana untuk dirubah kan, Jadi harapkan kami kepada dinas-dinas yang terkait supaya melaksanakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk keluarnya PBG dengan CPN baru ini. Seandainya tidak sesuai ya itu berisiko. Kalau memang sesuai ya alhamdulillah bisa dilanjutkan. Karena bagaimanapun juga kalau kita Bandung Barat ya perlu juga PAD, tenaga kerja dan macam-macam lah yang diperlukan. Tapi harus tidak melanggar aturan. Harus sesuai dengan aturan. Apapun yang harus dilaksanakan, laksanakan oleh Anda. Jangan sampai main-main lah. Ini bisa, padahal tidak bisa. Jadi kami harapkan semua dinas yang terkait bisa melakukan langkah-langkah yang harus ditempuh biar ini selesai dengan baik. Amin. Itu aja yang saya sampaikan. Baik, saya berikan kesempatan penghargaan kepada dari Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat memberikan masukan dan Kasat Pol PP silakan memberikan masukan buat kami. Silakan. Mana dari LH Provinsi? Supaya kedepannya antara kabupaten dan provinsi harus sinergitasnya harus dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sisi lingkungan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jamil antara setback dengan kenyataan ini ada ketidaksesuaian. Sepakat ya. Nantinya harus ada revisi. Nah, revisi ini juga nanti kan ada lanjutan artinya ini juga harus dikaji kembali. Itu saja Pak. Kalau kami hanya dari situ nanti dari Pak Kasat silakan. Nah, makasih Bu. Silakan Pak Kasat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kami ingin sampaikan bahwa kami Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten Bandung Barat itu adalah dalam satu kesatuan, Pak. Namanya satuan ya, satuan Satpol PP ya, seperti itu. Jadi kami sebagai alat untuk menegakkan apa yang dilakukan Perda. Nah, penegakan Perda ini akan kami laksanakan sesuai pasti dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya kegiatan yang ada hari ini, apalagi sudah kita pahami bersama ini dari Komisi 3 dan Komisi 1 ya, sampai 2 komisi yang dari di sini dan dari kita di Komisi 1 sudah ada di sini. Apapun nanti yang dihasilkan dari sebagai pemerintah kan ada dari Dewan dan dari pemerintah ya, eksekutif, kami akan melaksanakan dan menegakkan peraturan sesuai dengan ketentuan yang masih demikian. Sesuai nanti hasilnya seperti apa, kondisi seperti apa kita akan laksanakan. Seperti itu.
kesempatan ini juga terima kasih saya juga tetap kepada Eger bahwa saat ini kami sudah melaksanakan itu juga berimbang Pak ya. Jadi udah penutupan ini ada maksudnya kita sudah mulai memberikan penyegelan dan sampai sekarang ini juga tidak ada kegiatan. Jadi terima kasih juga sudah bisa bekerja sama dan mudah tidak dalam waktu berapa lama kepastian terhadap Eger Camp ini bisa jelas supaya juga kita tidak merugikan semuanya. Demikian. Terima kasih Pak Kasat. Ibu terakhir, Ibu Dewan Provinsi silakan bikin arahan. Iya, terima kasih Ketua Komisi. Ketua Komisi Bang Peter dan Bapak Ibu semua anggota Komisi 3 hadir, ada Pak Ayi, rekan-rekan Ketua Komisi 1 dengan anggotanya, Bapak Ibu dari dinas, dari provinsi ada Satpol PP, Lingkungan Hidup, perizinan hadir enggak? Enggak ya, belum sampai. Iya. Bapak Ibu semua dinas dari Kabupaten Bandung Barat, hari ini adalah bagian dari tindak lanjut kami Komisi 1 pada saat tanggal 9 kemarin kita rapat koordinasi kaitan tentang wisata yang sedang dibangun, yaitu Eger Camp. Ya, tentu pemerintah Provinsi Jawa Barat pada saat itu melalui Pak Gubernur semua wilayah, tidak hanya Bandung Barat, semua wilayah tidak hanya Bandung Barat dilakukan sebuah evaluasi, peninjauan dan sebagainya. Tujuannya baik karena setiap tahun, setiap saat kita ini mengalami bencana. Tentu ini menjadi sebuah evaluasi, bencana ini ditimbulkan dari mana dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu kesatuan, menjadi rangkaian bahwa ketika ada sebuah bencana kita lihat ini dari mana di sini. Maka Pak Gubernur sudah pernah melakukan langkah-langkah, ada beberapa temuan di lapangan yang secara administratif tidak seharusnya dilanggar. Nah, tentu hari ini kita di wilayah Kabupaten Bandung Barat, saya dari Komisi 1 dan kebetulan wilayah dapilnya di sini di Bandung Barat. Ini pun saya pernah beberapa bulan yang lalu Pak Ayu ke sini. Nah, cuma memang ini belum kelihatan Bang pada saat itu. Belum kelihatan ada sebuah aktivitas seperti itu karena tapi sudah terlihat bahwa di sini terinformasikan ada wisata camp Bobo Camping. Artinya bagi kami ini sebuah keuntungan yang positif bagi warga masyarakat, apalagi di Jawa Barat, investasi tertinggi gitu Pak. Investasi tertinggi, para pengusaha, para investor berinvestasi di sini. Tapi satu sisi ada warning juga buat kami bahwa pengangguran di Jawa Barat pun tertinggi. Nah, ini pun harus diimbangi. Tadi sudah disebutkan oleh kawan-kawan dari DPRD Bandung Barat. Tentu satu sisi ini PAD kan gitu, tapi satu sisi urusan lingkungan, urusan komitmen kita terhadap dampak ke masyarakat ini juga harus diperhatikan juga. Jangan sampai warga masyarakat sekitar ataupun wilayah Bandung Barat ini tidak terekrut untuk komitmen bekerja di lapangan dan lain sebagainya. Ini kan ya seperti itu, jadi mohon diperhatikan untuk para pengembang. Kemudian satu sisi untuk kita bicara set plan yang tadi sudah disampaikan, satu sisi ada nilai positif bahwa ada pertimbangan dari pengembang ketika ini dirubah gitu kan, dirubah ini karena ada satu tempat yang memang wilayahnya kebun teh pohon tehnya harus dijaga dan lain sebagainya. Tapi satu sisi ada kelemahannya juga, tidak cepat untuk berkoordinasi karena itu mengakibatkan kejadian hari ini. Ketika administrasi mungkin menurut pengembang ini hal yang sepele karena melihat di lapangan, tapi kan Bapak Ibu semua yang yang pemangku kebijakan perizinan itu kan tidak mengetahui bahwa wilayah tersebut, zona tersebut itu menjadi zona pertimbangan yang untuk mengamankan. Artinya komunikasinya harus intens, harus diutamakan gitu kan. Jadi jangan sampai pada saat itu sahur Sunda nama Bang Peter nodong gitu, ditodong setelah dibangun. Gimana ini udah dibangun, kami mengalami kerugian, artinya gitu. Artinya jangan sampai Bapak juga membangun dengan nanti alasan-alasan bahwa ini sudah terbangun, biaya sudah keluar dan lain sebagainya. Mohon juga
salah satu perizinan baik lingkungan, baik tata ruang, baik yang lainnya itu ditempuh karena apa? Pertimbangannya itu untuk keselamatan alam, untuk keselamatan lingkungan dan lain-lainnya. Seperti itu. Tentu kami juga dari Provinsi Jawa Barat DPRD kaitan dengan perizinan ini kan rekomendasi ya. Ini kami selalu Jawa Barat apalagi BUMD yang selama ini sedang kami perhatikan, ini juga menjadi sorotan buat kami semua di Provinsi Jawa Barat. Tentu Bang Peter terima kasih hadir di sini. Saya pun bisa berkesempatan secara formal ikut di sini karena yang lalu ini nggak formal, hanya bisa melihat karena ukurannya berapa dan lain sebagainya. Tentu warningnya untuk para pengembang untuk mendisiplinkan diri kaitan tentang administrasi baik itu tata ruang, apa ada